Indonesia apa? Saya rasa ini event kebangkitan sepak bola Indonesia. World Cup Indonesia 2022 SCTV Indonesia Video. Jadi seperti Mas U20, ayo tonton World Cup U20 Indonesia hanya di video SCTV, Indosiar, Moji, Mentari TV, Next Parabola, dan Champions TV. Ayo dukung perjuangan Garuda Muda di kandang kita. Mari menjadi tuan rumah yang baik di dalam dan di luar stadion demi kejayaan Indonesia. Perhelatan FIFA U20 World Cup Indonesia akan berlangsung mulai dari tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Indonesia untuk pertama kali terpilih menjadi tuan rumah turnamen resmi FIFA, sekaligus sebagai negara kedua di Asia Tenggara tempat berlangsungnya Piala Dunia U20. Setelah sebelumnya diselenggarakan di Malaysia tahun 1997 silam. Seluruh pertandingan akan digelar di 6 stadion megah dan berstandar internasional, yang tersebar di 6 kota di Indonesia, diantaranya, Stadion Utama Gelora Bung Karno DKI Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa untuk Indonesia, ini adalah event kebangkitan. Harus ada dukungan maksimal dari semua pihak baik dari supporter, media, dan tentunya seluruh pecinta sepak bola Indonesia agar Garuda kita bisa terbang tinggi di mata dunia. Untuk seluruh masyarakat, mari kita menjadi tuan rumah yang baik, pesannya. Perhelatan akbar internasional ini, SCM siap mendukung dengan dipercaya sebagai official broadcaster FIFA U20 World Cup Indonesia 2023. Setelah sukses menjadi pemegang hak siar FIFA World Cup Qatar 2022 tahun lalu, SCM akan menyajikan seluruh rangkaian pertandingan FIFA U20 World Cup Indonesia 2023 sebanyak 52 pertandingan ke layar kaca dan gadget milik masyarakat Indonesia melalui media multiplatform terlengkap yang dimilikinya, yaitu SCTV, Indosiar, Video, Moji, Mentari TV, Next Parabola, dan Champions TV. Penayangan FIFA U20 World Cup Indonesia 2023 di SCM diharapkan dapat menggugah semangat nasionalisme masyarakat Indonesia untuk mendukung kejayaan dunia sepak bola tanah air. Kami bangga dan menyambut baik kepercayaan yang diberikan pada SCM untuk memegang hak siar FIFA U20 World Cup Indonesia 2023 ini. Terlebih ini merupakan kali pertama Indonesia berperan sebagai tuan rumah dari perhelatan sepak bola dunia. Seperti saat menyiarkan FIFA World Cup Qatar 2022 di penghujung tahun lalu, kali ini tentunya SCM juga akan World Cup Indonesia 2023 melalui berbagai platform yang kami miliki. Dengan cakupan jangkauan yang luas, kami harap seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati perhelatan FIFA U20 World Cup Indonesia 2023 dan dapat turut bangga menyaksikan kemegahan perhelatan ini dilaksanakan di bumi pertiwi. Ya, berikutnya juga kita akan undang Bapak Sutanto Hartono ya, selaku Direktur Utama SCM. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Sutanto. Rando. 3, boleh 2, 1. Oke, itu dia ya.
sebagai tuan rumah turnamen resmi FIFA sekaligus penyelenggara kedua di Asia Tenggara tempat berlangsungnya Piala Dunia U20 diselenggarakan di enam stadion yang terbesar di enam kota, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Sejarah Harupat Bandung. Saya rasa kejuaraan dunia umur 20 tahun 2023 di Indonesia ini bukan sekedar hanya pertandingan sepak bola untuk dunia dan Indonesia. Kita tahu bahwa kejuaraan dunia ini adalah event terbesar nomor 2 yang dimiliki FIFA. Di sinilah lahirnya bintang-bintang masa depan sepak bola dunia. Dan kalau kita lihat juga banyak sekali negara-negara yang ingin tampil di sini tetapi kesempatannya tidak besar. Dan ini juga membuktikan bahwa pemerataan sepak bola secara dunia nyata. Artinya banyak negara-negara yang tentu bukan menjadi negara supremasi sepak bola bisa masuk ke sini. Artinya apa? Mereka punya masa depan yang sama di sepak bola. Nah, tentu buat Indonesia apa? Saya rasa ini event kebangkitan sepak bola Indonesia. Karena ini adalah event terdekat setelah adanya pemilihan kepengurusan PSSI yang terbaru. Tugasnya sangat berat untuk memastikan event ini menjadi event yang terlaksana dengan baik. Kita sudah pernah membuktikan dengan segala keterbatasan waktu itu Asian Games kita bisa lakukan secara optimal. Nah, ini tinggal beberapa puluh hari lagi justru tantangannya di situ. Dan disinilah kenapa kita harus mendapat dukungan maksimal, tidak hanya dari media, dari masyarakat pencinta sepak bola, dari pemerintah, supaya apa? Dunia melihat Indonesia siap. Tentu lainnya bagaimana juga kita mengharapkan kebangkitan sepak bola kita secara menyeluruh. Prestasi tim nasional kita yang tentu pasti kita berharap semaksimal mungkin. Ya, karena itu kemarin saya juga ketemu Coach Sintayong untuk lihat mungkin nggak kita lolos 16 besar. Ya memang belum dijawab gitu. Tetapi itulah agenda kalau kita bisa memperlihatkan kita bisa lolos grup. Artinya apa? Kalau kita bisa lolos, artinya kita bisa sepak bola kita bangkit. Jangan ya karena musim hujan ini terbendung kabut terus ya, macet terus, enggak lah. Ada jalannya kalau kita sama-sama mau melakukan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Jadi dengan segala kerendahan hati saya minta dukungan penuh untuk PSSI, tidak hanya di penyelenggaraan tapi juga untuk supporting tim nasional, dan kita bisa buktikan kita bisa melakukan sebaik-baiknya untuk nama bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Ya, berikutnya waktu dan tempat kita persilakan untuk Bapak Sutanto Hartono untuk memberikan speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, dan juga semua rekan-rekan dari grup MTech dan teman-teman media yang kami kasihi. Kami baru saja menyelenggarakan atau menjadi broadcaster terhadap World Cup yang kemarin di Qatar, seperti teman-teman ketahui, dan hasilnya memang luar biasa spektakuler ya. Kita melihat dari sisi rating TV contohnya, rating TV-nya kalau kita lihat dibandingkan 3 World Cup terakhir sejak 2014, 2018 dan terakhir kemarin 2022 adalah yang paling tinggi. Dan kalau kita melihat di video.com misalnya, itu mencapai 30 juta unique watcher, suatu pencapaian yang luar biasa juga. Bahkan kalau kita melihat di final, itu mencapai paling tingginya Pak Erick 3,6 terabyte per second Pak. Nah, sebagai gambaran, konsumsi internet di Indonesia itu sekitar 4,6 terabyte per second. Jadi pada waktu final World Cup itu hampir 75% daripada bandwidth itu dimakan untuk nonton World Cup. Jadi terima kasih sekali untuk support daripada seluruh masyarakat yang luar biasa. Nah, kami sebagai SCM juga bangga bahwa kita juga menjadi broadcaster terhadap berbagai event
terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kalau kita bicara sepak bola, tentu saja kami adalah partner setianya Liga 1, Liga 2. Kita juga menaikkan berbagai liga, mulai dari Liga Champion, Liga Italia, Liga Spanyol, sampai ke terakhir adalah Liga Inggris. Kita juga melakukan broadcast terhadap Olympics ya, dan juga berbagai pertandingan olahraga yang lain. Nah, tetapi Under 20 ini mempunyai makna yang sangat khusus karena akan diselenggarakan di Indonesia. Nah, kalau kita melihat daripada sejarah berbagai turnamen olahraga internasional, itu beda sekali animo maupun juga level excitement-nya kalau diadakan di Indonesia. Saya rasa masih ingat kita semuanya betapa kita sangat bangga menjadi masyarakat Indonesia di tahun 2018 pada saat penggelaran Asian Games. Nah, saat itu makanya kita senang sekali karena ini kita reuni kembali nih Pak Erik ya. Pada waktu Pak Erik sebagai Ketua Inasgok, kami sangat salut sekali melihat waktu itu saya julukin Pak Erik ini adalah melakukan Mission Impossible karena 2 tahun mengambil alih dari Vietnam, semua kondisi infrastruktur penyelenggaraan masih belum siap sama sekali, dan Pak Erik ternyata bisa turn around, tidak hanya sekedar menyelenggarakan tetapi sangat sukses sekali. Kita sebagai penyelenggara membuat kita semua bangga. Teman-teman masih ingat ya bahwa waktu itu mencari merchandise Asian Games saja susah sekali, habis terjual. Nah, itu rasa bangga kita, plus kita ranking 4 di Asia, suatu prestasi yang luar biasa sekali. Jadi kita melihat bahwa animo masyarakat Indonesia begitu peristiwa event international sport diadakan di Indonesia itu memang luar biasa. Ini juga kita amati untuk beberapa event yang lain selain daripada Asian Games, contoh MotoGP di Mandalika. Kita juga ingat bagaimana semua orang dengan setianya pengen menunggu apa yang terjadi, ya, sampai pawangnya jadi ngetop di seluruh dunia. Lalu juga AFF yang belum lama juga berlangsung di Indonesia. Jadi kami sangat yakin bahwa Under 20 ini akan memberikan suatu lembaran baru. Pertama kali Indonesia hosting suatu FIFA event, dan dikatakan Pak Erik tadi bahwa ini adalah event nomor 2 yang paling penting di FIFA. Dan kita juga karena sebagai penyelenggara, PSSI tentu saja lolos sebagai hosting country. Dan suatu hal yang juga menjadikan milestone karena FCM selain daripada broadcaster, kami juga dipercaya untuk menyediakan broadcasting dari 6 stadium yang akan digelar nanti itu. Nah, jadi ini merupakan hal yang tentu saja kita akan sangat tidak bisa tunggu lagi. Nah, sudah tinggal sebentar lagi waktunya. Tentu saja kami meminta dukungan dari semua teman-teman di seluruh media, bahwa ini tidak hanya milik SCM saja, tapi ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. So, ayo kita bangkitkan animo, kita bangkitkan momentum, kita bangkitkan semangat bangsa Indonesia. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Erik, kami juga berharap ini merupakan suatu milestone baru, kebangkitan daripada kejayaan PSSI. Kami sangat yakin di bawah kepemimpinan Pak Erik Thohir ini, PSSI akan mempunyai prestasi yang jauh lebih baik, akan jauh lebih bersih dan lebih profesional, sehingga nantinya PSSI akan menjadikan kebanggaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tepuk tangan dong buat Bapak Sutanto Hartono selaku Direktur Utama SCM. Dari kandang kita, mari menjadi tuan rumah yang baik di dalam dan di luar stadion demi kejayaan Indonesia. Halo, saya Ronaldo Kuate, pemain timnas Indonesia U20. Ayo tonton World Cup U20 Indonesia hanya di video SCTV, Indosiar, Moji, Mentari TV, Next Parabola, dan Champions TV. Ayo dukung perjuangan Garuda Muda di kandang kita. Mari menjadi tuan rumah yang baik di dalam dan di luar stadion demi kejayaan Indonesia. SCTV, Indosiar, Moji, Mentari TV, Next Parabola, Champions TV. Mari menjadi tuan rumah yang baik di dalam dan luar stadion demi kejayaan Indonesia. Silakan Pak Erik untuk dijawab. Seberapa yakin Pak Erik? Tadi kan kalau Coach Sintayongnya sudah bicara bahasa Indonesia, artinya ada sebuah perubahan harapan juga, betul nggak? Nah, jadi kalau kita semangat berubah, coachnya berubah, harapan itu ada. Saya langsung ketemu para pemain waktu itu dan ketemu coach, ya, bahwa ini tidak hanya sekedar event sepak bola, tapi ini merah putih dipertaruhkan. Dan saya rasa dari mata pemain-pemain muda kita, saya lihat bagaimana apinya semua menyala.
Tinggal bagaimana kita harus memastikan momentum itu terjaga. Ya, makanya kita kirim sekarang ke Uzbekistan. Nanti habis Uzbekistan juga dia akan ada training camp di sebuah negara cukup lama. Baru nanti latihan di sini lagi, baru mulai mempersiapkan untuk U20. Nah, semua ini kita siapkan dengan baik, kita support. Nah, saya juga penting dukungan media ya untuk membantu membangun nasionalisme. Karena kenapa? Pertandingan sepak bola ini tidak hanya pertandingan di atas kertas, ya, ataupun teknik di lapangan, tapi juga pertandingan kesiapan mental. Nah, saya berharap media-media di Indonesia jangan terprovokasi dengan media pesaing kita, ya, negara lain yang membuat isu-isu nggak penting. Ya, contoh, ya 1-2 hari ini tiba-tiba saya dapat, oh sudah ada pengganti Coach Sintayong. Ya kan, ayo kita sama. Ya. Hal-hal seperti ini sengaja digulirkan oleh mereka yang tidak mau kita sukses. Kita harus bersatu. Ya, saya sangat senang media mengkritik PSSI. Harus kita bagian check and balance. Tetapi kalau tim nasional, ayolah kita beritakan sesuatu yang perlu. Yang tidak perlu, kita harus jadi bagian nasionalismenya. Persiapan, kita akan siapkan sebaik-baiknya. Saya berharap target yang utama hari ini, kita lolos grup 2. Itu tujuannya. Dan ini perlu persiapan, fokus, mental, latihan yang prima. Saya juga berharap supporter Indonesia menjadi nafas tambahan. Ya, 2 kali 45 menit ini dengan skala level yang lebih tinggi dari kita, banyak nih negara-negara level lebih tinggi. Kita perlu nafas tambahan. Ya, nafasannya gimana? Dengan para supporter mendukung penuh prestasi kita, bukan mencemoohkan ketika mereka tersungkur. Kita harus menjadi bagian yang utama. Kalau mengenai persiapan lapangan, kemarin Pak Basuki langsung lapor ke Bapak Presiden ketika kita meninjau juga persiapan pembangunan training camp. Ya, di situ Bapak Presiden menjabarkan ada 22 stadion yang sedang direview pemerintah, ada yang mau diperbaiki, dibangun dan lain-lain. Tetapi untuk yang 6, ya, Pak Basuki, pemerintah siap ya mensupport. Saya sendiri akan mulai mengecek stadion-stadion itu. Siapa tahu ya dengan pengalaman saya di Asian Games kemarin ada hal-hal yang kita bisa akselerasi. Ya, apapun nanti kita lihat apakah fasilitas daripada penonton agar maksimal, apakah fasilitas yang diperlukan oleh pemain official dan lain-lain, ataupun daripada media sendiri. Ya, tapi saya belum bisa banyak bicara karena saya belum turun. Ya, tentu kompleksitas yang terjadi kalau kita bisa lakukan sama-sama, insya Allah ada jalan. Jadi tuan rumah yang baik, ya, karena ini prestasi kita. Juga track record kita dipertaruhkan untuk membuat event yang lebih besar lagi dari Hina ini. Dan saya berharap seluruh komponen masyarakat bersatu untuk mensukseskan ini. Terima kasih. Saksikan tentunya Piala Dunia U20 yang akan tayang tentunya di SCTV Indosiar Video, Moji, Mentari, Next Parabola dan juga Champions TV.